Allah. Dimana hukumnya sedekah zakat mal, tapi sebelum waktunya 1 tahun. Setiap harinya mulakan zakat, mulakan sedekah dan jariah lebih dari zakat mal untuk sedekah jariah. Gimana hukumnya? Harus dibedakan sedekah wajib yang disebut zakat dengan sedekah mandubah yang tidak disebut zakat. Zakat itu diwajibkan kalau sudah setahun mulai dari mengawali bekerja. Karena itu kalau mau bekerja dicatat tahunnya, tanggalnya hijriah, dicatat. Kemudian kalau dia panen juga itu mulai dia tadi itu menanam, dicatat mulai kapan. Karena panen pertama 3 bulan pertama misalnya kurang daripada nisab, panen kedua sudah mencapai nisab, lah itu berarti wajib zakat kalau sudah 1 tahun. Apalagi panen tambahi panen ketiga, catat. Gimana kalau sebelum 1 tahun dikeluarkan zakat? Itu namanya muajjalah, dipercepat zakatnya. Ada syarat-syaratnya itu. Zakat itu diberikan kepada orang yang berhak. Paham ya? Anda keluarkan misalnya untuk orang yang berhak menerima zakat sebelum 1 tahun. Setelah menerima zakat Anda, dia menjadi kaya. Kenapa? Dapat rezeki nomplok. Waktu 1 tahun, dia tidak mustahik. Dia tidak disebut orang yang berhak menerima zakat. Harus Anda tomboi atau Anda tanggi lagi dari dia. Kenapa? Karena pada 1 tahun Anda terhitung mengeluarkan zakat kepada orang yang tidak mustahik. Atau misalnya Anda banyak duit, Anda keluarkan sebelum tahun zakat kepada dia. Anda nyatakan ini zakat saya yang saya takjil, saya lebih awalkan. Setelah 1 tahun ternyata Anda bangkrut, duitnya dibawa orang atau bagaimana? Anda berhak untuk menerima. Mana? Enggak jadi zakatnya. Karena anak sekarang lagi enggak wajib bagi saya zakat. Jadi ada syarat-syaratnya dalam mentakjil zakat tadi itu. Nah, karena itu lebih bagusnya jangan ditakjil zakat persis tahun. Cuma pembagiannya boleh diatur di ifraz. Yang penting zakatnya dia tadi itu sudah disisihkan daripada daripada seluruh hartanya dia. Dia wajib misalnya 5 juta zakatnya, sisihkan 5 juta. Jangan digabung dengan harta yang lainnya. Sehingga tidak Anda gunakan untuk perputaran pekerjaan Anda. Okay. Berikutnya, apakah boleh uang warisan buat modal usaha sedangkan tidak ada lagi yang dipakai ataupun takut untuk berhutang? Arisan itu jatuhnya adalah utang sebenarnya. Harta warisan. Harta warisan itu boleh digunakan untuk bekerja setelah dibagi. Karena itu hanya Anda gitu. Karena itu kalau ada orang meninggal itu dibagi aja. Nggak enak sama bapak, nggak enak loh. Udah nggak ada hak orang tuanya. Jadi kalau ada orang meninggal itu harta peninggalan disebut tarikah. Tarikah itu dilihat, yang meninggal itu punya utang kewajiban. Misalnya belum haji, belum umroh, disisihkan dari hartanya untuk menghajikan dan umrohkan. Padahal dia wajib haji. Dia tadi itu punya wasiat, ya. Hartanya yang penting tidak lebih daripada 1/3 dari seluruh harta ditunaikan wasiatnya.
Baru setelah itu, oh dia punya utang, ya selesaikan utangnya. Setelah itu baru dibagi waris. Setelah itu baru dibagi waris. Begitu seharusnya. Nah, itu tarikah. Itu haknya daripada yang hidup, bukan haknya orang yang sudah mati. Ustaz, tadi disebutkan bahwa takwa itu ada dua, zahir, yang kedua takwa batin. Nah, terkadang itu kita melakukan takwa zahir, tapi batinnya kurang, atau bisa dikatakan tidak takwa, ataupun sebaliknya, batinnya kita takwa, tapi zahirnya kadang juga dikatakan tidak takwa. Lalu yang ditanyakan mana yang harus didahulukan, takwa zahir atau takwa batin? Berusaha untuk dua-duanya. Kalau memang tidak sempurna, karena itu setiap kita habis sholat istighfar, lah kok model. Kalau berbuat dosa ke istighfar masuk akal ya. Habis sholat istighfar, habis baca Quran istighfar. Karena tadi itu menilai kurang dalam sholatnya sempurna, kurang baca Qurannya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Kenapa? Iya, rukuknya kurang mantep, baca Fatihahnya kurang mantep, jangan-jangan dohirnya juga kurang tepat. Nah, kita tutupi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dijadikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Nah, enggak akan bisa manusia itu sempurna dalam ibadah kepada Allah. Sekencang apapun enggak akan bisa. Enggak akan mampu manusia. Kenapa? Karena melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kamu haturkan untuk Tuhan kamu? Ibadah apa? Nah, bisa. Para malaikat aja mereka nanti di hari kiamat, padahal ada di antara mereka diciptakan oleh Allah ruku sampai hari kiamat, sujud sampai hari kiamat, tapi mereka menyatakan ma abadnaka haqqa ibadatik wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Ya Allah, kami belum bisa beribadah dengan sebenarnya, kami belum mengenal kamu dengan sebenarnya. Para malaikat, kita ini ibadahnya berapa persen dari kehidupan ini? Kau merasa sudah penuh ibadah kepada Allah. Karena itu diajarkan istighfar, istighfar dan istighfar. Belum datang Soleh? Belum datang? Apakah boleh seorang istri melakukan KB sementara suami tidak setuju dengan KB karena khawatir tidak bisa merawat dan mendidik serta emosi dan tenaga yang mulai merasa lelah, apalagi di pergaulan zaman sekarang yang mengkhawatirkan? Tidak punya anak, tidak ingin punya anak karena takut rizki yang tidak cukup, maka itu dosa. Berarti dia karena meragukan jaminan Tuhan. Karena dia tadi itu khawatir tidak bisa mendidik, silahkan. Cuma ketika suami memerintahkan, maka hukumnya jadi wajib bagi istri. Kalau itu adalah untuk kepentingan suami. Misal suami berharap, misal kamu cukur bulu ketiak kamu, wajib hukumnya bagi istri. Karena itu adalah demi untuk kelangsungan keperluan suami. Begitu juga anak. Begitu juga anak. Kecuali kalau berbahaya. Berbahaya. Ini nggak bisa ini punya anak lagi. Kalau enggak bisa mati nih. Atau bisa sakit itu dan ini. Anda tidak perlu untuk taat kepada suami karena dalam urusan yang membahayakan jiwa atau menyebabkan sakit begitu. Puasa sunnah itu kalau dilarang oleh suami haram dilakukan oleh istri. Haram dilakukan oleh istri. Suami butuh sama dia, ayo kamu mandi. Mandi itu hukumnya mubah. Tapi kalau sudah diperintah sama suami, hukumnya menjadi wajib itu namanya. Kecuali saya sakit, kok disuruh mandi. Kecuali kalau begitu.
Maka Anda kasih tahu. Tetap kamu mandi, biar kamu sakit. Iya, suaminya masuk ke rumah sakit jiwa. Ya Allah. Habib, ini jamaah beberapa kali mimpi jenengan memberi pesan. Apakah mimpi itu benar? Bagaimana cara si menanya tetap memupuk cinta pada jenengan? Apa ya, Pak? Ini mimpi antum, ada jamaah mimpi antum, ya. Selalu mimpi berapa kali mimpi antum? Ya. Apakah mimpi itu benar? Apakah itu mimpi benar? Dan bagaimana cara? Jadi mimpi itu bisa menjadi benar, bisa menjadi tidak karena yang mimpi. Kalau yang mimpi itu benar, insya Allah mimpi benar itu. Artinya orang yang soleh yang mimpi, insya Allah itu mimpi benar. Kalau yang mimpi itu tidak benar, ya itu menunjukkan mimpinya nggak benar karena orangnya. Karena orangnya. Pernah di satu zaman satu orang berdiri menyatakan, saya mimpi azan. Apa itu artinya? Maka dijawab, kamu akan haji. Kemudian satu lagi menyatakan, saya juga mimpi azan, kata dia. Apa artinya? Kamu pencuri. Loh, sama-sama mimpi azannya, yang ini akan haji, yang ini pencuri. Kenapa? Ya, ini yang pertama orang yang soleh. Maka dia sesuai dengan firman Allah, wa'adzin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Yang kedua, orang yang enggak soleh, fa'adzana mu'adzinun ayyuhatil ayyatul iru innakum lasarikun. Sama-sama mimpi adanya tapi orangnya enggak sama. Paham ya? Karena itu kalau ada orang mimpi, saya mimpi, lihatan orangnya dulu. Kalau orangnya baik, insya Allah itu bagus. Jika orangnya tidak baik, maka itu adalah juga tidak bagus. Di akhir zaman bukan terjadi di akhir zaman, takadu ru'yatul mu'min lam takdzib. Mimpinya orang yang beriman itu nggak bohong. Kenapa? Semua kabar penuh dengan kebohongan. Medsos bohong, berita bohong, semuanya fitnah. Mimpinya orang-orang mukmin, orang mukmin ya, orang yang mukmin beneran, itu nyaris tidak bohong. Kenapa? Itu bantuan dari Allah untuk supaya kita bisa bersikap benar ada di akhir zaman nantinya. Karena itu mimpi itu ada benernya. Ya, jangan dianggap hanya mimpi. Enggak, mimpi orang mukmin lain ini ya. Ini orang mukmin lain ya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Cukup? Ada yang mau bertanya secara langsung? Fadhal, satu pertanyaan. Ayo, satu pertanyaan. Maju. Nanti mungkin dikasih mic yang wireless saja ya. Assalamualaikum. Sekarang lagi akun-akun tentang itu banyak yang menunjukkan hal lain dan mungkin kadang-kadang ada bacaan khusus atau hadis khusus bagi orang yang membenci, ada rasa benci dengan untuk habaib. Apa ada ancaman khusus seperti itu? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Indonesia Islamnya kuat itu karena dua pilar sebenarnya, habaib dan ulama-ulama yang soleh. Mereka paham kekuatan ini kalau dilemahkan akan jadi lemah Islam ada di Indonesia. Karena itu nggak usah terpengaruh dengan kabar. Belum Anda bisa kelihatan kenyataan kok.
habaib itu pembohong itu dan ini. Loh, ini yang ngajarkan Islam, yang dakwahkan Islam juga habaib. Kenyataannya kan berbeda dengan kabarnya gitu. Ini Pak, ini yang ada di sini. Ini seperti ada di pasar, rame. Yang jualan sayuran berkata sayur. Yang jualan daging berkata daging. Jualan es rame. Lah sampean kalau ngurusi orang yang ada di medsos ini nggak habis. Pasar. Kalau begitu, nanti tujuannya apa? Oh, saya tujuannya masuk pasar mau beli baju. Udah beli baju keluar aja. Inti masuk medsos juga begitu, jangan nanti ikuti semuanya di sini. Pasar ini. Oh, saya di sini masuk untuk menyampaikan dakwah risalahnya Nabi Muhammad untuk mengajar, masuk, setelah itu keluar. Gak usah dibaca yang lainnya. Ada apa yang mau baca semuanya? Itu kok ada menyaci Habib fulan atau Ustadz fulan atau ini, udah tinggalkan aja. Namanya orang menyaci kok, biar aja. Orang kalau benci menyaci itu bahasanya. Orang kalau cinta memuji itu bahasanya. Tapi yang paling penting kamu tahu diri, kamu termasuk itu apa enggak. Nah kamu jadikan itu caci-cacian, ya sama aja nilainya. Ada menyaci kamu misalnya, babi, anjing lu itu dan ini misalnya. Inti merasa anjing enggak? Inti merasa babi enggak? Ya tinggalin aja. Anda bukan anjing babi. Kamu enggak ngerti atau kamu buta. Selesai. Inti tambahin lagi, inti kera, inti monyet, inti itu ini. Iya, sama binatangnya dong kalau gitu. Tinggalin. Enggak perlu inti peduli dengan itu semuanya. Capek. Pegel raya itu ada apa pegel? Lo inti kalau enggak baca enggak pegel. Enggak perlu dilihat, selesai kan, senyum aja ente. Enggak perlu yang lainnya gitu. Yang penting kamu jadi orang yang baik. Yang penting ya enggak ngefek ngajak orang benci misalnya sama baik atau ulama, majelisnya tambah rame. Enggak ngefek, orang-orang tambah cinta, orang-orang tambah senang, orang-orang tambah bersemangat. Hol-hol di mana juga rame, maulid di mana-mana rame. Wah, tapi dia banyak yang ngelihat 100.000 misalnya, yang ngelihat belum tentu senang. Yang nggak ngelihat lebih banyak, nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin. Ntar lagi mah juga berhenti. Kalau mereka itu orang yang dibayar, sebentar lagi kalau bayarannya nggak ada, ya berhenti. Kalau orang tadi itu adalah karena hasud, sebentar lagi orang hasud itu biasanya darahnya mendidih. Kalau dia sakit, ya berhenti. Kalau dia mati, ya berhenti sendirinya. Biar aja. Yang penting inti tetap manfaat, inti tetap jadi orang baik. Selesai. Ya, selesai. Tapi saya nggak kuat. Ada apa? Nggak mikul, nggak kuat. Ya kuat aja, rasing unut doa itu. Ya, senyum aja, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Saya mau tanya, emangnya Nabi Muhammad dipuji-puji aja? Banyak juga mencaci saat itu. Tapi bagaimana? Terus kenceng. Yang mencaci, ya jatuh sendirinya. Inti kira Khulafaur Rasyidin ada mencaci. Sayyidina Ali dicaci habis. Terus aja kenceng. Mana sekarang yang mencaci? Nggak ada semuanya. Terkubur dengan sendirinya. Karena itu nggak usah diladeni. Tapi ini membuat keraguan itu dan ini. Inti kalau bahas ilmu ada di sini, bukan di medsos. Kalau bahas ilmu baca kitab, bukan ada di medsos. Kalau ada di medsos, inti sama mengeluarkan suara ada di pasar. Nggak akan ada yang dengar. Kenapa? Semuanya ngomong di pasar. Semuanya ngomong transaksi itu, transaksi ini, semuanya ngomong. Paham ya? Nah itu udahlah. Ilmiah itu ada etika. Etikanya ilmiah itu ya bertemu dengan orang yang berilmu, bukan dihadapkan dengan orang yang bodoh. Inti kalau mau tinju, yang ngelihat semuanya ahli tinju atau orang bodoh nggak apa-apa. Tapi kalau untuk berilmu, jangan melibatkan orang awam, nggak ngerti orang awam itu.
Akhirnya orang awam tadi itu hanya melihat tampangnya nandangan kono iki berarti sing elek sing liru iki. Enakan situ suaranya sama sini, berarti yang tidak enak suaranya berarti liru ya. Orang awam sih nggak ngerti, paham ya? Nggak usah digubris. Sayang nanti umurnya. Lebih baik baca Quran daripada medsos deh. Ya? Nah, jadi fitnah nantinya. Nah, tetap aja cinta sama habaib, cinta dengan ulama, cinta dengan orang-orang yang soleh. Itu ajaran agama. Cukup ya, wallahu a'lam. Boleh sholat sunnah. Insyaallah kita akan mulai setelah maghrib langsung ya. Sholatul maghrib ada di sini. Baca Yasin, pengajian seperti sekarang ini lah. Setelah adzan ditambahi seperempat jam 40 menit kemudian sholat isya berjamaah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا على لظى شربنا فتب علينا توبة فاغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش الصحب والحمد للإله
العزة عما يصفون. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.